Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, sehingga sampai dengan detik ini Allah masih memudahkan kita untuk menjalankan ibadah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Allah juga sampai dengan detik ini masih memberikan kepada kita nikmat keamanan, nikmat kecukupan, yang dengannya kehidupan dunia kita menjadi sempurna. Hal ini tentu mengingatkan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Sudah sepekan ini mereka tidak mendapati dua nikmat tadi yang kita sebutkan. Mereka tidak mendapati keamanan, mereka pula tidak mendapati kecukupan. Setiap hari, setiap waktu yang ada di bayangan mereka adalah ledakan bom yang bisa jadi menghilangkan nyawa mereka ataupun keluarga mereka. Sekolah-sekolah mereka, tempat-tempat tinggal mereka telah dihancurkan. Pasokan makanan, listrik, air bersih, obat-obatan diputus. Mereka dalam kondisi sedang menderita. Meskipun demikian, tentu mereka adalah orang-orang yang sangat kuat, sangat sabar, karena mereka mengalami itu bukan sehari dua hari, tapi sudah 75 tahun, sejak tahun 48 sampai dengan hari ini. Maka kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran yang berlipat, Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka, dan segera diberikan kemerdekaan dan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hal ini mengingatkan pula kepada kita tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka hendaknya mereka menyembah Tuhannya rumah ini, yaitu Tuhannya Ka'bah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa mereka harus menyembah Allah? Alladzi at'amahum min ju', karena Allah telah memberikan kecukupan, mengenyangkan mereka sehingga mereka tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf, Allah juga berikan kepada mereka rasa aman sehingga mereka bisa hidup tenang tanpa rasa takut. Maka kita melihat dua nikmat yang kita dapati ini, nikmat kecukupan, nikmat pula dengan keamanan. Kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa beraktivitas dengan tenang, anak-anak cucu kita bisa sekolah dan bermain dengan senang. Seluruh aktivitas kehidupan kita berjalan dengan baik, dengan normal. Bahkan kebutuhan kita juga dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapati dua nikmat itu. Karenanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup hanya dengan mengucapkan lafal alhamdulillah, tetapi harus kita wujudkan dengan kalimat falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaknya kita semua memaksimalkan ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menggunakan semua nikmat itu untuk ketaatan kepadanya, serta untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dimanapun berada, termasuk diantaranya adalah mereka yang berada di Gaza, Palestina. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan, atau lebih tepatnya mungkin memulai ya, setelah kita sampaikan pada bulan sebelumnya ya, muqaddimah secara umum tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, yang merupakan kisah paling panjang di antara nabi-nabi yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan hampir mayoritas Al-Quran itu berisi tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, baik yang rinci kisahnya ataupun yang disebutkan secara global. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam secara rinci, runut, adalah surah Al-Qasas. Jumlah ayatnya sekitar 88 ayat, dan 50 ayat pertama berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tentu sekali lagi kita mengingatkan bahwa kisah-kisah yang disebutkan, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran bukan sekedar untuk memberikan kepada kita pelajaran sejarah, tetapi lebih dari itu semua adalah supaya kisah-kisah ini menjadi pelajaran hidup bagi kita semuanya, sebagaimana ketika ayat-ayat ini baru pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, juga menjadi pelajaran bagi Rasul dan bagi sahabat-sahabatnya. Termasuk diantaranya surah Al-Qasas ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kondisi kaum muslimin berada di kota Mekah dalam kondisi banyak mendapatkan cobaan dan ujian, di mana banyak kaum muslimin berada di bawah kekuasaan ya, orang-orang musyrik, yang saat itu orang-orang musyrik ya, memiliki sifat-sifat kesombongan, memiliki sifat-sifat diktator, kejam, zalim kepada kaum muslimin. Maka itu pula yang saat dialami Nabi Musa alaihissalam, bahwa Bani Israel saat itu dalam kondisi tertindas. Mereka tidak hanya dizalimi, tetapi juga diperbudak oleh Fir'aun yang sangat kejam, yang sangat sombong, yang sangat zalim ya. Dan inilah yang kemudian surat Al-Qasas ini menjadi pelajaran yang amat sangat penting di dalam membangun keteguhan dan kesabaran kaum muslimin yang saat itu masih tinggal di kota Mekah. Karena itu ketika kita membaca Al-Quran, membaca kisah-kisahnya, maka ada banyak pelajaran hidup yang sangat penting dalam kisah-kisah itu yang dapat menjadi penguat di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu hidup di dalam dunia ini dengan penuh kesabaran, penuh keteguhan, komitmen dengan keimanan, komitmen dengan Islam, meskipun banyak cobaan ujian yang kita alami dalam kehidupan ini. Kalau orang-orang zaman dulu mereka kuat, mereka sabar, mereka teguh, padahal ujian hidup mereka jauh lebih berat dari apa yang kita dapatkan, tentu kita yang ujiannya tidak seberat mereka harus lebih mampu bertahan dan bersabar dalam keimanan, di dalam ketabahan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, surah Al-Qasas ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Ayat yang terdiri dari al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang digunakan oleh Allah memulai Al-Quran untuk menantang orang-orang Arab. Kalau mereka dulu mengaku sebagai orang-orang yang pandai
tentang bahasa Arab, mampu membuat susunan kalimat yang indah, maka Allah seolah ingin mengatakan kepada mereka, Quran pun Allah turunkan berbahasa Arab. Kalau kalian memang jago dalam bahasa Arab, hebat dalam bahasa Arab, coba kalian buat ayat yang menandingi Al-Quran meskipun hanya satu surat. Kalau tidak sanggup satu surat, satu ayat, ya, itu pun mereka tidak sanggup melakukannya. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat daripada kitab Al-Mubin yang nyata, ayat yang jelas. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi selalu memulai surah dalam Al-Qur'an itu setelah al-ahruf al-muqatta'ah, Allah sering sekali menyebutkan penguatan tentang kebenaran Al-Qur'an. Tilka ayatul kitabil mubin, itulah kitab, itulah ayat-ayat yang dimuat di dalam kitab yang nyata, Al-Kitab Al-Mubin. Disebut sebagai Al-Kitabul Mubin karena Al-Quran ini mengandung begitu banyak bukti-bukti kebenaran, mencakup begitu banyak informasi tentang orang-orang yang saleh, tentang hamba-hamba Allah yang mulia, serta juga memuat tentang kisah-kisah kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta di dalamnya dimuat nasihat, peringatan bagi orang-orang yang beriman agar mereka tetap berada di atas kebenaran dan menjauhi jalan kehidupan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kitabil Mubin, kitab yang amat sangat jelas, jelas seluruh hukum-hukumnya, sehingga siapapun yang ingin mencari petunjuk di dalam kitab suci Al-Quran dalam hal apapun, mereka pasti akan mendapatkan panduannya, mendapatkan bimbingannya secara sempurna. Ini Al-Quran. Maka sebaliknya, siapapun yang berpaling dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak menggunakannya sebagai pedoman dalam kehidupan, hidupnya pasti susah, hidupnya pasti sengsara, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan kitab suci Al-Qur'an, tujuannya adalah untuk membahagiakan manusia. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad untuk membuat kamu sengsara. Berarti kebalikannya, kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk membuat kamu supaya hidupnya bahagia. Inilah tilka ayatul kitabil mubin. Kemudian natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Natlu, kami membacakan, alaika kepadamu wahai Muhammad, min naba'i Musa, dari sebagian kisahnya Musa, wa fir'auna dan Fir'aun, sebagian saja. Sehingga di sini jamaah rahimakumullah, kalimat min mengandung arti sebagian. Sebagian itu belum tentu separuhnya, ya. Jadi yang diceritakan oleh Al-Quran tentang kisah Nabi Musa ini bukan keseluruhan cerita tentang kehidupan Nabi Musa dan Fir'aun, tapi sebagiannya. Kenapa sebagiannya? Karena kitab Quran bukan kitab sejarah. Dia adalah kitab yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Maka Allah sebutkan saja pokok-pokok kisahnya yang dapat dijadikan pelajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ini juga mengandung isyarat bahwa terkait dengan kisah-kisah kaum terdahulu, umat terdahulu, nabi-nabi yang sudah dahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada informasi yang valid, yang bisa dipercaya, yang bisa dijadikan sebagai pegangan kebenaran kecuali yang diceritakan oleh Al-Qur'an.
atau yang ditambahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dua sumber utama bagi kita kaum muslimin yang ingin mengetahui tentang kisah-kisah orang-orang yang mulia, terutama para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dengan demikian, semua sumber-sumber yang lain selain yang kita dapati dari Al-Quran, dari Al-Hadis, maka sumber-sumber tersebut sumber-sumber yang tidak bisa divalidasi kebenarannya, meskipun itu disebut sebagai sumber yang telah datang lebih dulu sebelum Al-Quran, ya, yang kita dapatkan dari kaum ahlul kitab, baik yang diambil dalam kitab suci mereka, ya, Taurat ataupun Injil. Tetap kita sebagai orang yang beriman, yang bisa kita jadikan pegangan yang valid adalah yang diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kalau kita dapat cerita, ya, dari selain dua sumber ini, harus kita validasi dulu dengan Al-Quran dan hadis. Quran menyebutkannya atau tidak. Kalau Quran tidak menyebutkannya, berarti kita tidak bisa jadikan pegangan, ya. Makanya nanti kita kalau dengar cerita-cerita di luar itu semua, ya, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka cerita itu tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan. Min naba'i Musa wa Fir'aun, sebagian kisah Musa dan Fir'aun, bil haqqi, dengan kebenaran. Bahwa Allah menceritakan ini semuanya adalah merupakan kisah yang hak, kisah yang benar, ya, kisah yang sesuai dengan apa yang telah terjadi di masa sebelumnya, dan tentu Allah yang paling tahu tentang kisah yang terjadi antara Musa dan Fir'aun. Karena itu tadi sudah kita sebutkan, ya, sumber yang lain tidak bisa kita jadikan pegangan. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Kisah ini Allah sebutkan, Allah ceritakan bagi orang-orang yang beriman, agar direnungkan, agar diambil pelajarannya dan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka, ya. Jadi ini bukan sekedar kita berkisah atau berdongeng sebagai kisah pengantar tidur, bukan, ya, tapi ini kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil pelajaran-pelajarannya, supaya bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, keimanan kita kepada Al-Quran, dan memotivasi kita untuk hidup lurus mengikuti dengan ajaran kitab suci Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ya, muqaddimahnya sudah ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Ayat keempat baru mulai masuk dalam kisah Musa dan Fir'aun. Itu pun dimulai dengan sifat Fir'aun yang amat sangat buruk. Inna Fir'auna, sesungguhnya Fir'aun itu, ala, ia telah berlaku sombong, berlaku zalim, sewenang-wenang, fil ardi, di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, ia menjadikan penduduknya berpecah belah, ia menjadikan penduduknya itu berkasta-kasta. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, ia menindas segolongan dari mereka, yaitu Bani Israel. Yudhabbihu abna'ahum, menyembelih anak-anak laki-laki mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin, sungguh Fir'aun itu termasuk golongan orang-orang yang telah berbuat kerusakan. Ini satu ayat menceritakan tentang keburukan Fir'aun. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bagaimana keburukan Fir'aun sehingga Allah sebutkan kisahnya dalam Quran
Tidak cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali. Ya. Berkali-kali pula Allah cela sifat-sifat Fir'aun ini. Diabadikan namanya bukan karena kebaikannya, tapi diabadikan namanya karena keburukannya, supaya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bahkan tidak cuma namanya yang diabadikan, satu-satunya ya, manusia dahulu yang diabadikan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Fir'aun. Ya. Sampai jasadnya pun diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi bukti, ini loh dulu manusia yang punya sifat-sifat begitu buruk, ya, durhaka kepada Allah, durhaka kepada utusan Allah, ternyata dia hanya seonggok jasad yang juga pada akhirnya mati dan tak berdaya. Inna fir'auna ala, sesungguhnya Fir'aun itu orang yang telah berlaku sombong. Ala, kalimat ala itu diambil dari kalimat al-ulu, artinya merasa tinggi. Kalau orang merasa tinggi berarti ada yang direndahkan. Siapa yang direndahkan? Rakyatnya, Bani Israel. Bahkan dia merasa tinggi tidak cuma kepada rakyatnya, ia merasa tinggi pula kepada semua pejabat-pejabatnya, bahkan ia merasa lebih tinggi dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi saking merasa tingginya, ya, dia merasa lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat Quran yang digunakan untuk mengungkapkan sifat Fir'aun ini ada kalimat ala, merasa tinggi, ada kalimat juga diantaranya takabbaro, ya, dia berlaku sombong, tajabbaro, berlaku diktator, dan seringkali disebutkan innahu tagha, Fir'aun itu sangat melampaui batas. Jadi kesombongannya itu kesombongan yang tidak biasa, kesombongan yang melampaui batas. Kesombongan itu, jamaah rahimakumullah, adalah penyakit hati yang pada awalnya adalah merupakan sifat ujub. Apa itu ujub? Ujub itu rasa percaya diri yang berlebihan, rasa bangga terhadap diri sendiri, itu namanya ujub. Jadi dia memandang dirinya itu memiliki kelebihan di atas orang lain, dan dia bangga terhadap dirinya sendiri, bangga terhadap kemampuannya, bangga terhadap apa yang dia miliki, meskipun tidak diiringi dengan merendahkan orang lain. Ini namanya ujub, ya. Penyakit ujub, merasa bangga terhadap diri sendiri, ya, meskipun tidak diiringi dengan perasaan merendahkan orang lain. Itu namanya ujub. Nah, penyakit ujub ini kalau dia dibiarkan, lambat laun seseorang akan semakin lama semakin merendahkan orang lain. Semakin orang itu memandang dirinya baik, hebat, kuat, berkuasa, maka seiring berjalannya waktu dia pun akan memandang orang lain itu rendah, lemah, dan tidak punya kuasa seperti dirinya. Nah, ketika sudah muncul perasaan merendahkan orang lain, maka ujub itu naik level menjadi sombong, ya. Naik level menjadi sombong. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya. Dan penyakit sombong ini meskipun kadang-kadang yang sombong itu tidak merasa sombong, Pak. Penyakit hati itu biasanya cirinya yang punya penyakit nggak kerasa, tapi yang kerasa itu temennya, tetangganya, orang-orang yang bergaul dengannya. Beda sama penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, yang punya penyakit yang merasakan sakit, tetangganya, temennya, keluarganya nggak ngerasain sakit, ya. Tapi kalau penyakit hati, yang punya penyakit terkadang tidak merasa sakit, tapi yang bergaul dengannya justru yang merasakan sakitnya
penyakit hati yang diderita oleh orang lain ini. Nah, ini kesombongan. Maka orang yang sombong itu biasanya tanda-tandanya bisa muncul di dalam perilaku dan di dalam ucapan. Nah, di antaranya Fir'aun itu mengatakan, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, akulah yang paling hebat, yang paling berkuasa. Ya. Bahkan orang lain pun tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu sebelum mendapatkan izin darinya. Nanti kita akan melihat bagaimana ketika para penyihir Fir'aun ini kemudian tersadar, bertaubat, ya, maka Fir'aun komentarnya adalah, amantum bihi qabla an adzana lakum, apakah kalian beriman kepada Musa padahal aku belum mengizinkan kalian. Jadi saking besarnya penyakit sombong yang diderita oleh Fir'aun ini, ya begitu sangat luar biasa dia memperbudak manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Penyakit sombong ini adalah penyakit yang menghancurkan siapapun yang menderitanya. Ya, karena iblis dulu itu ia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku sombongnya. Ya, sehingga orang-orang yang sombong ini dia mengikuti jejaknya iblis. Ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka iblis menyombongkan diri. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana mungkin aku mau menyembah Adam sedangkan engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Karena aku berasal dari api, Adam berasal dari tanah. Inilah kesombongan iblis yang menjadikan dia kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kiamat tiba. Ya, karenanya jamaah rahimakumullah, ini hal pertama yang ingin diungkapkan oleh surah Al-Qasas kepada kita tentang sifat buruknya Fir'aun, karena dia adalah orang yang selalu berlaku sombong, bahkan berlebihan kesombongannya. Nah, kesombongan itu bagaimanapun sangat buruk. Siapapun dia yang berlaku sombong sangat buruk. Dan kesombongan itu akan bertambah buruk lagi kalau kesombongan itu diderita oleh orang yang memiliki kekuasaan. Mengapa demikian? Karena para penguasa kalau dia menderita pula penyakit sombong, maka kesombongannya ini akan membuatnya berlaku kejam, zalim, diktator, dan memperbudak rakyatnya. Karena dia merasa tidak ada lagi orang lain yang lebih hebat, lebih kuat darinya. Karena itu semua orang dipaksa tunduk di bawah kekuasaannya, harus mengikuti semua aturan-aturannya. Maka kita bisa melihat sejarah para penguasa-penguasa yang diktator dan zalim. Semua diawali dari kesombongan. Ya. Kalau kita melihat dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam, dari mulai dinasti Bani Umayyah sampai dengan dinasti Utsmaniyah di Turki, itu kan naik turun tuh, pasang surut. Jadi tidak masalah tentang berapa lama mereka berkuasa. Kalau mereka berkuasa dengan baik dan tanpa diselipi oleh penyakit sombong, maka kekuasaannya menjadi kekuasaan yang membawa manfaat yang sangat besar bagi rakyatnya. Ya. Mau selama apapun. Tetapi meskipun masa kekuasaannya pendek, tapi kalau dilandasi dengan kesombongan, maka pasti akan menghadirkan banyak kezaliman bagi rakyatnya. Karena ini ya, Fir'aun ini satu simbol yang Allah kirimkan kepada kita. Inilah simbol manusia yang amat sangat sombong dan dia memiliki kekuasaan. Ya, maka kita lihat bagaimana kekuasaan itu ada di tangan Fir'aun. Dia tidak menjadi satu alat yang digunakan untuk mendatangkan maslahat dan kebaikan bagi manusia, tapi yang digunakan untuk memperbudak manusia, menzalimi manusia, dan untuk meraih kepentingan dan kesenangan pribadi. Ya.
Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, inna fir'auna ala fil ardi. Karena itu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan manusia-manusia yang sombong itu bertahan hidup di muka bumi. Karenanya siapapun yang berlaku sombong di muka bumi ini, cepat atau lambat pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sombong seseorang, semakin sombong suatu kekuasaan, semakin ditampakkan kezaliman dan kediktatorannya, berarti waktu kehancurannya semakin dekat. Ya, semakin dekat. Dan kita percaya salah satu nubuat Rasulullah SAW bahwa kelak orang-orang Yahudi itu akan mati di tangan kaum muslimin. Ya, orang-orang Yahudi. Ya, sampai mereka bersembunyi di balik batu dan di balik pohon. Maka setiap batu dan pohon itu akan berbicara, wahai kaum muslimin, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gharqad, karena itu merupakan pohonnya mereka. Kenapa demikian? Ya, para ulama-ulama yang concern di bidang akhir zaman, mereka memprediksi bahwa kehancuran Yahudi tidak akan lama lagi. Mengapa demikian? Karena semakin hari mereka semakin kejam, semakin hari mereka semakin zalim, tidak lagi menghiraukan kecaman dunia, kecaman siapapun, bahkan aturan-aturan dunia internasional tentang hak asasi manusia tidak pula mereka hiraukan. Itu menandakan kehancuran mereka tidak lama lagi. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, begitu pula nanti kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur skenario kehancuran Fir'aun itu, ya, dalam waktu yang sangat cepat, ya, bahkan kehancurannya ditakdirkan di tangan seseorang yang dulu pernah dia asuh di dalam istananya sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena itu innal aqila huwallazi idza ma an'ama Allahu 'alaihi bi ni'matin yubadiru bi syukriha. Karena itu disebutkan orang yang berakal adalah mereka yang apabila Allah berikan kenikmatan kepadanya maka ia segera mensyukurinya. Wal majnun huwa man idza ma habahu Allahu bi ni'matin takhayyala annaha ja'atu bi juhdihi wa aqlihi wa dzakaihi. Sementara orang yang tidak waras adalah seseorang yang ketika dia mendapatkan kenikmatan maka dia berkhayal bahwa itu semua merupakan hasil dari usahanya, hasil kecerdasannya dan hasil kepandaiannya. Nah, ini bedanya. Ya, jadi orang yang berakal waras itu, yang dibimbing oleh wahyu, ya, memiliki persepsi yang benar tentang kehidupan ini sesuai dengan Al-Quran, adalah yang menganggap semua kenikmatan itu merupakan karunia Allah. Bukan sebaliknya, menganggap semua nikmat karunia yang dia dapatkan itu semata-mata adalah hasil usahanya, hasil jerih payahnya, hasil dari kecerdasannya. Kalau seperti ini, maka dia disebut al-majnun, orang yang tidak waras. Kenapa? Karena dia menyisihkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kehidupannya. Fan-ni'amu kulluha la yumkinu an takuna illa min indillah. Karena semua nikmat itu tidak mungkin ada kecuali berasal dari sisi Allah. Yahbibuha liman yasha'u min ibadih. Allah yang memberikan nikmat itu kepada siapapun yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan semua kenikmatan yang ada pada diri kalian faminallah, semuanya berasal dari Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah menyebutkan tentang sifat sombongnya Fir'aun, Allah mengatakan wa ja'ala ahlaha syi'a. Fir'aun itu menjadikan rakyatnya itu berpecah belah. Syi'an jamak dari kalimat syi'ah. Syi'ah itu arti aslinya kelompok, Pak. Lalu dijamakkan menjadi syi'ah. Sementara kalau syi'ah yang ada di masa sekarang itu secara spesifik didefinisikan sebagai orang-orang yang secara fanatik mereka lebih mengunggulkan
sahabat Ali bin Abi Thalib dan kedua putranya Hasan dan Husain di atas semua sahabat-sahabat Nabi yang lain. Lalu mereka berani mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, Utsman, mencaci sebagian istri-istri Nabi seperti Aisyah dan Hafsah. Ya. Bahkan sebagian mereka ada yang menyembah Ali bin Abi Thalib dan berpandangan bahwa Jibril waktu menurunkan wahyu salah alamat. Harusnya kepada Rasul, harusnya kepada Ali, tapi nyampainya kepada Muhammad. Nah, ini sekte Syiah yang sudah sangat jauh kesesatannya. Ya. Ini Syiah yang ada sekarang, dan jelas keyakinan mereka sangat jauh menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dimaksud di sini adalah Fir'aun menjadikan penduduknya dan rakyatnya itu berpecah belah. Maksudnya bagaimana? Dia menentukan ada warga kelas 1, yaitu penduduk asli Mesir, orang-orang Kipti, dan menjadikan selain Kipti warga pendatang yaitu Bani Israel ya, sebagai warga kelas paling bawah, sehingga Bani Israel ini kemudian diperlakukan secara kasar, secara zalim, secara rendah. Seharusnya sebagai seorang pemimpin, Fir'aun bisa memberikan kesetaraan kepada rakyatnya. Siapapun yang hidup di bawah kekuasaannya maka harus mendapatkan hak-hak yang sama dalam kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya, kesempatan bekerja dan semuanya. Tetapi ini tidak. Bani Israel itu benar-benar mereka hanya dimanfaatkan keberadaannya. Mereka dipaksa bekerja dengan pekerjaan kasar. Mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan untuk kepentingan kerajaan, tapi dengan upah bayaran yang tidak sesuai. Bahkan setiap hari mereka dibayang-bayangi dengan berbagai macam perlakuan zalim dan kejam. Ini yang dialami. Ya. Nah, ini salah satu ciri-ciri kekuasaan yang buruk adalah yang tidak bisa memberikan kesetaraan kepada rakyatnya. Fala ta'khudh tabaqatan aw jama'atan hadzwatan 'anil ukhra. Seorang penguasa tidak boleh mengunggulkan sebagian golongan di atas sebagian golongan yang lain. Amma Fir'aun, adapun Fir'aun telah menjadikan manusia itu bergolong-golong. Ada warga kelas 1 meskipun sedikit ya, tapi karena banyak cuannya apapun maunya didahulukan. Nah, ini yang repot dalam kehidupan kita ini. Ya. Dan begitulah yang banyak kita saksikan di negara-negara yang penguasanya penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wala syakka fi an ja'ala al-ummata al-wahidata iddata ta'if lahu malhadun indal fa'il famin maslahati an yazra al-khilaf baina hadhihi ta'if wa yushghil ba'duhum bi ba'd. Maka untuk merawat supaya masyarakatnya ini, rakyat ini tetap dalam posisi yang tadi itu ya, kelas atas, kelas bawah, maka Fir'aun membuat satu jurang pemisah, atau katakan dibuatlah satu konflik ya, untuk merawat itu ya. Apa diantaranya ya tadi itu yang dikatakan ya, tentang masalah kesukuan, tentang masalah rasisme. Ini satu hal yang digunakan. Jadi ini Fir'aun itu seorang raja yang rasis. Mengapa demikian? Setelah dia berhasil menguasai Mesir ya, dari pendahulunya itu dia menerima kekuasaan secara turun-temurun dari penguasanya ya, warga Bani Israel yang memang mereka ini pendatang ya, mereka disebut sebagai orang pendatang, maka mereka diperlakukan tidak manusiawi sebagaimana penduduk asli Mesir. Ini kan namanya rasisme ya. Apalagi jelas beda orang Palestina, Bani Israel ini dengan orang Mesir secara warna kulit juga beda ya. Secara fisik beda
Nabi Musa itu diceritakan kulitnya kecoklatan, tapi dengan fisik yang kuat. Beda dengan orang Mesir, putih, mancung. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini juga masuk di antara ciri-ciri kekuasaan yang buruk itu begitu, rasis dalam kekuasaannya. Ya, meskipun zaman sekarang kita menyaksikan orang-orang Yahudi sendiri, mereka juga orang-orang yang rasis, terutama yang memegang kekuasaan dengan sebutan Zionis, sangat rasis dengan kitab suci mereka yang disebut dengan Talmud. Mereka menganggap bangsa lain selain bangsa Yahudi adalah bukan manusia. Kita lihat salah satu pernyataan dari jenderal Zionis Israel, mereka mengatakan kita sedang melawan manusia binatang. Jadi jelas melalui siaran pers dia mengatakan kita sedang melawan human animal, manusia binatang. Karena itu kita lihat mereka nggak pandang bulu, yang diserang siapapun, warga sipil dan lain sebagainya, anak-anak, ya, perempuan, ya, mereka tidak peduli itu. Padahal seharusnya yang layak untuk diserang adalah tentara. Sementara di sisi lain pejuang-pejuang Palestina yang mereka jadikan sasaran adalah tentara, bukan warga sipil. Ini yang kemudian perbedaan antara ya, mereka ya dengan kaum muslimin. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun kepada rakyatnya adalah yastad'ifu ta'ifatan minhum. Fir'aun itu menindas sebagian golongan di antara mereka, yaitu Bani Israel, yudhabbihu abna'ahum, menyembelih anak-anak lelaki mereka, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Ya. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan bahwa disebutkan oleh para ulama ada beberapa sebab yang melatar belakangi kenapa kemudian Fir'aun itu berlaku sedemikian kejam bahkan kepada anak-anak yang baru dilahirkan. Karena disebutkan bahwa para dukun-dukunnya Fir'aun ya, mereka memprediksikan kelak akan dilahirkan dari golongan Bani Israel dalam suatu malam tertentu, yang anak ini kelak akan melenyapkan kerajaan Fir'aun dari tangannya. Maka pada malam yang disebutkan itu, misalkan dukun itu sudah menyebutkan pada malam tertentu, tanggal tertentu, maka ternyata pada malam hari itu telah dilahirkan 12 orang anak laki-laki. Maka semuanya disembelih oleh Fir'aun atas perintahnya. Tentu Fir'aun gak nyembelih langsung, tapi kan semua itu aturan dia ya. Maka ini disebutkan ya, wal ajabu min hamqi, betapa bodohnya Fir'aun itu. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya para dukun itu tidak pernah tahu ya, kalaupun apa yang dia prediksikan itu benar, maka pembunuhan itu sebenarnya tidak ada manfaatnya. Dan kalaupun itu salah, maka pembunuhan itu pun menjadi sia-sia. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun itu ditetapkan dengan benar ya, maka tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya ya. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, manusia mau lari kemanapun dia tidak akan pernah ketemu kecuali sesuai ketentuan Allah. Karena ketetapan Allah itu sama dengan seperti kematian, Pak. Kematian itu sesuatu yang pasti. Maka ketetapan Allah itu sesuatu yang pasti. Takdir Allah itu pasti. Mau lari kita kemanapun, mau menggunakan cara sekuat apapun, kalau Allah tetapkan, ketemunya itu-itu juga ya. Ada sebagian ungkapan yang menarik begini, manusia itu sudah ditentukan oleh Allah rizkinya. Mau dia bekerja dengan cara yang halal, dengan cara yang haram, dapatnya segitu-gitu juga sesuai dengan ketetapan Allah. Cuman bedanya yang mencari rizki dengan cara yang halal, maka dia mendapatkan keberkahan rizki dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang mencari rizki dengan cara yang haram, dia tidak mendapatkan keberkahan, justru mendapatkan kemurkaan dan dosa. Bedanya itu.
Begitu pula dalam kehidupan ini, semua orang pasti mati, cepat atau lambat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tapi ada yang memilih mati dalam keadaan husnul khotimah, ada yang memilih mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tentang cara kematian itu Allah rahasiakan. Tentang cara kematian itu Allah berikan kepada kita kesempatan untuk meraihnya. Kita mau berakhir husnul khotimah atau berakhir su'ul khotimah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berusaha meraihnya. Sama seperti ini, kalau Allah sudah berkehendak mengakhiri kekuasaan siapapun, apapun cara yang dia lakukan, tetap akan berakhir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, wahai Allah, Maharaja diraja di atas semua raja dan penguasa, Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau pula yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Engkau memuliakan siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Engkau rendahkan siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau berikan rizki kepada siapapun tanpa batasan. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Ya. Manusia silahkan berusaha berikhtiar dengan apa yang dia mau, yang dia suka. Tetap yang terjadi adalah yang Allah tetapkan. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Fir'aun dengan membunuh bayi-bayi itu semuanya hal yang sia-sia. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan kehancurannya. Ya, dan nanti kita akan lihat bagaimana kisah kehancurannya. Sebagian orang lagi, sebagian mufassir mengatakan bahwa Fir'aun bermimpi bahwa dia melihat ada api yang datang dari arah Baitul Maqdis sampai ke wilayah Mesir dan membakar seluruh penduduk Mesir, yaitu kaum Qibti, selain dari Bani Israel yang tidak terbakar. Lalu kemudian dia resah dan menanyakan mimpi ini kepada ahli takwil mimpi, dan mereka mengatakan akan keluar dari negeri ini, ya, yang datang asalnya dari Bani Israel, seseorang yang di tangannya lah kehancuran kerajaan Mesir itu akan ditetapkan. Karena itu kemudian dia keluarkan, ya, keputusan, perintah untuk membunuh, menyembelih semua bayi laki-laki yang dilahirkan dari Bani Israel. Kejam loh itu. Yudzabbihu abna'ahum, ya, menyembelih bayi-bayi lelaki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Kita bisa bayangkan, hidup sudah susah, kerja kasar, kerja berat, bayaran tidak seberapa, hidup sering ditindas, dizalimi, sekarang ditambah dibayang-bayangi setiap perempuan yang hamil kalau lahir anak laki-laki, anaknya akan dibunuh. Bisa kita bayangkan hidup dalam kondisi demikian. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan anak-anak perempuan mereka tetap hidup. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah bentuk kekejaman Fir'aun kepada Bani Israel. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun menyebutkan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka, bukan berarti anak perempuan yang dibiarkan hidup itu hidupnya senang, Pak. Enggak juga. Kenapa? Kalaupun anak perempuan ini kelak hidup, hidupnya juga sama, dia akan diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya, ya, menjadi pekerja-pekerja kasar, pelayan-pelayan mereka, sama saja. Jadi hidup ataupun mati sama-sama enggak enak hidup saat itu. Karenanya Allah menyebutkan di penghujung ayatnya, innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa kerusakan yang dilakukan? Ya, memperbudak manusia, mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, memaksa mereka menyembahnya. Terutama Bani Israel ini kan track recordnya mereka adalah pengikut atau pewaris agama Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihi salam. Mereka muslim, mereka beragama tauhid, tapi dengan datangnya Fir'aun ini mereka dipaksa menyembah Fir'aun.
berbuat kerusakan, membuat aturan-aturan yang zalim, membuat aturan-aturan yang merusak tatanan kehidupan. Kalau secara alam Mesir saat itu dengan peradaban Sungai Nilnya merupakan negeri yang subur, makmur, sejahtera. Tapi Allah menyebutnya sebagai negara yang rusak. Mengapa? Karena pemimpinnya kejam, pemimpinnya zalim, rakyatnya tidak merasakan keadilan. Itu disebut sebagai kerajaan yang rusak. Meskipun secara alam mereka memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa. Jadi nggak ada gunanya kekayaan alam, tapi kalau rakyatnya menderita dan tidak merasakan keadilan, apa gunanya hasil bumi yang melimpah, tapi banyak rakyatnya yang masih hidup kelaparan dan tidak mendapatkan kesetaraan dalam kehidupan? Nggak ada gunanya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian di ayat berikutnya 5 dan ke-6 ini Allah memberikan harapan kepada Bani Israel. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard, dan kami menghendaki akan memberikan karunia kepada orang-orang yang telah ditindas di muka bumi, yaitu Bani Israel. Wa naj'alahum a'immah, dan kami hendak mengangkat mereka sebagai pemimpin. Wa naj'alahumul warithin, dan kami hendak menjadikan mereka sebagai pewaris negeri Mesir. Wa numakkina lahum fil ardi, kami hendak memberikan keteguhan kedudukan kepada mereka di muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun, dan Allah ingin perlihatkan kepada Fir'aun, kepada Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari Bani Israel. Jadi kisah ini tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah, pertama, Allah ingin memberikan karunia kepada Bani Israel. Karunia apa? Kebebasan, kemerdekaan, dan kehidupan yang lebih baik, lepas daripada penjajahan dan kezaliman penguasa zalim seperti Fir'aun. Kemudian tidak cukup itu, Allah ingin mengangkat mereka sebagai para pemimpin. Asalkan Bani Israel mau taat, mau patuh dan mengikuti perintah Allah dan nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, Allah hendak menjadikan mereka sebagai pewaris negeri Mesir. Karenanya kelak jamaah rahimakumullah, selama Bani Israel ini taat dan patuh kepada Nabi Musa, mereka yang tertindas Allah jadikan menjadi orang-orang yang akhirnya merdeka, bebas dari Fir'aun. Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah jadikan mereka sebagai pewaris negeri Mesir dan mereka menjadi pemimpinnya. Setelah Fir'aun itu tewas dengan bala tentaranya, maka kekuasaan itu kembali kepada Bani Israel. Dan yang kemudian Allah berikan kepada mereka keteguhan, artinya diberikan kemapanan di muka bumi dengan ketaatan mereka. Dan juga yang terakhir, Allah ingin perlihatkan kepada Fir'aun, Haman dan para pengikutnya bahwa apa yang mereka khawatirkan, sampai mereka telah mengorbankan mungkin sudah ribuan bayi yang mereka bunuh, bahwa apa yang mereka takutkan itu benar-benar akan terjadi. Jadi kita di sini mengambil kesimpulan, yang menjadikan Bani Israel menang adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk taat dalam perjuangan. Walaupun nanti juga ada sejarahnya, mereka nggak patuh dalam perjuangan, dijadikan lagi oleh Allah bangsa yang tertindas lagi oleh kaumnya Jalut nanti episode berikutnya. Sementara itu Fir'aun yang dulu merasa sangat berkuasa, otoriter, diktator, merasa tak terkalahkan, bersama dengan Haman dan pengikutnya Allah binasakan karena mereka orang yang berbuat kerusakan. Orang yang berbuat kerusakan, keluar dari batas-batas yang Allah tetapkan, berlaku sombong dan melebihi batas, pasti akan hancur, pasti akan binasa.